Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, geger Indonesia punya dua presiden. Jokowi nampaknya tidak bisa move on, ya. Apakah ini Prabowo bikin murka? Wah, kita lihat saja realitasnya begitu. Dan bahkan ini menjadi trending loh. Ketika Jokowi masih saja belusukan, masih saja main presiden-presidenan, begitu kan, disambut luar biasa dari orang-orang itu. Artinya ini apa? Ini artinya menunjukkan apakah masih belum move on begitu soal menjadi seorang presiden. Jadi saya kira ini bukan sekali dua kali begitu kan ya, dan bahkan tidak hanya saya yang mengucapkan seperti itu. Ibu Koni pun mengatakan ya, seorang mantan presiden kita, seorang Jokowi, kenapa masih belum move on ya soal menjadi presiden ini. Dari sinilah bisa dipetik ya pelajaran, dan bahkan kita tahu begitu kan ya, Prabowo bisa saja ini ya murka, bisa saja begitu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sekarang ini terkesan bahwa di negara kita, di Indonesia, seolah-olah punya dua presiden. Ya mungkin benar apa yang disampaikan Pak SBY begitu kan. Ada matahari kembar. Jangan-jangan seperti itu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Jadi persoalan-persoalan seperti ini artinya apa? Artinya ya walaupun diundang berbagai apapun begitu kan, ya tidak ada masalah sebenarnya, tapi perlu diingat, ya bukan lagi cawi-cawi sana sini. Dan bahkan ini menjadi trending loh begitu kan, ya satu negara dua presiden. Wah, ini bahkan menjadi trending di situ begitu ya. Bahkan ini Jokowi dikejar kejahatannya sendiri, halusinasi, mimpi buruk, curiga berlebihan, sensitif, ya harus terus pencitraan dan sebagainya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ini realitas yang terjadi saat ini di Indonesia. Satu negara dua presiden. Ada sip malam, ada sip siang begitu. Jadi saya kira saat ini oke lah ya Jokowi diundang berbagai manapun begitu. Karena diundang ya Jokowi ini kan masih lengsernya kan masih 4 bulan begitu dari hari ini. Jadi saya kira tidak seharusnya berlebihan juga. Kenapa? Kita tahu bahwa persoalan-persoalan di negara kita bukan membuat matahari kembar. Kan itu yang diminta oleh masyarakat. Jadi Prabowo sekarang ini lagi membereskan, lagi membesar, lagi membersihkan apa yang kemudian dilakukan oleh rezim Jokowi. Soal masalah hukum, soal masalah seolah-olah dikendalikan oleh preman, oligarki dan sebagainya. Ini yang dibersihkan oleh Prabowo. Salah satunya yang menjadi indikator yang dibersihkan oleh Prabowo adalah soal supremasi hukum. Itu satu. Yang kedua adalah soal bagaimana begitu kan pagar laut yang sampai hari ini tidak tahu siapa pemiliknya. Dan bahkan ya ini sudah menjadi laut dijadikan sebagai sudah ada hak guna begitu kan. HGB-nya begitu. Kok bisa laut ada HGB-nya? Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya secara tidak langsung ini ada persoalan-persoalan penting yang harus kita sadari bersama bahwa di negara kita ya kalau masih membuat matahari kembar, wah ya Prabowo posisinya bisa saja tenggelam begitu. Kenapa? Ya karena kita tahulah ya sebagai seorang presiden Jokowi begitu kan, ya masih saja kesana kemari begitu. Ini ramah tamah kelompok tani sawah sumber rezeki bersama Bapak Joko Widodo ya. Saya kira tidak ada masalah dengan soal-soal seperti ini, tapi persepsi orang ini sangat buruk sekali begitu kan. Seolah-olah masih main presiden-presidenan ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini justru seorang Jokowi ini makin turun ya secara elektabilitas dan popularitas. Pengaruhnya, citranya ini semakin turun. Karena apa? Karena sekarang ini sudah tidak zamannya begitu kan. Ya pencitraan sana sini. Sudah tidak zamannya begitu kan. Seorang presiden punya sip ya di lapangan. Ya seolah-olah dia masih presiden. Kan itu logika masyarakat. Jadi saya menyampaikan aspirasi masyarakat bahwa ya seorang Jokowi harus tirulah sebagai seorang mantan presiden. Ya tirulah ya seperti Pak SBY. Pak SBY santai, menikmati pemandangan gunung, menikmati melukis dan sebagainya, begitu kan? Tidak ikut cawi-cawi masalah sana sini, begitu. Tidak masih belusukan sana sini, tapi kekuatan dari
presiden itu sebenarnya kan menjaga harkat dan martabatnya. Itu yang paling penting. Pak SBY mau kemana-mana tetap dihormati mereka, karena mereka tetap menjaga marwahnya sendiri dibandingkan dengan seorang Jokowi. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Makanya orang banyak ya yang mengkritik seperti itu begitu kan ya. Makin turun dia. Dulu main presiden-presidenan, sekarang main raja-rajaan Solo. Wah, komentar dari netizen ngeri begitu kan. Makanya orang-orang banyak menyebutkan, wah jangan-jangan tim geng Solo ini menguasai begitu kan ya. Jokowi adalah contoh nyata seorang mantan presiden yang terjebak dalam post power syndrome ya, atau narcissistic atau personality disorder, atau yang sangat akut begitu kan ya. Bukannya mundur dengan elegan dan menjaga marwah serta martabat sebagai seorang mantan presiden, ia justru menerus mempertontonkan tingkat laku seolah-olah masih memegang kendali. Betul begitu kan? Kita lihat saja, nampaknya seorang Jokowi masih ya saja dianggap masih mempunyai kendali yang sangat luar biasa. Padahal pengaruhnya sudah tidak ada begitu. Jadi saya kira masyarakat sudah paham begitu kan ya, sudah paham hari ini bahwa sebagai seorang presiden ya, sebagai seorang mantan presiden tidak bisa punya kendali besar, tidak bisa cawi-cawi sana sini begitu. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa yang namanya mantan presiden ya tetaplah mantan presiden, tetap dihormati kalau marwahnya dijaga. Tapi kalau marwahnya tidak dijaga, ini kan sangat-sangat ada sesuatu hal yang kemudian kita harus pahami betul begitu kan. Ya, nih coba kita baca lagi. Sikap seperti ini tidak hanya menunjuk kalau dia tidak tahu diri dan tidak punya malu, tetapi juga ya posisi kewibawaan presiden sedang berkuasa, melecehkan posisi kewibawaan yang sedang berkuasa. Makanya mungkin orang-orang Prabowo begitu kan ya, bisa saja murka. Orang-orang Prabowo bisa murka. Karena apa? Karena yang membersihkan ini semua, yang membangun ini semua demi bangsa dan negara, demi kesejahteraan masyarakat, yaitu adalah seorang Prabowo hari ini. Prabowo masih belum ke bawah saja, Gibran dan Jokowi sudah ke bawah. Ini kan agak lucu begitu. Makanya wajar kalau masyarakatnya sendiri mengatakan begitu kan ya. Di negara kita ada 2 presiden, itu wajar mengatakan seperti itu. Orang akan melihat, wah siapa sih sebenarnya presidennya? Jangan-jangan ya Prabowo hanya jadi boneka saja. Itu saja seperti itu begitu kan. Jadi saya kira inilah yang akan terjadi nantinya begitu. Saya pribadi tidak ada masalah sebenarnya. Artinya apa? Artinya ya mau diundang sana sini ya silahkan begitu. Tapi perlu diingat, persepsi masyarakat hari ini banyak yang mengatakan bahwa seorang Jokowi ini masih belum move on, seolah-olah main presiden-presidenan. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi pada akhirnya orang-orang akan menganggap, wah ini gimana nantinya. Coba kita baca ini lagi. Alih-alih menjadi negarawan yang dihormati, justru semakin menegaskan dirinya sebagai sosok yang sulit, melepaskan diri dari bayangan-bayangan kekuasaan. Atau ini bagian dari strategi untuk tetap dapat panggung demi untuk persiapan anak dan menantunya di tahun 2029. Bisa saja untuk mempersiapkan anaknya, mempersiapkan cawi-cawinya untuk anaknya. Bisa saja. Karena dugaan ini banyak sekali begitu kan. Ketika seorang Jokowi turun ke bawah, begitu banyak orang yang minta foto, disambut luar biasa. Apakah ada yang menggerakkan sana sini? Saya nggak tahu begitu. Tapi yang jelas, pola-pola seorang Jokowi sejak dulu memimpin, ya itu aja mereka. Jadi nggak ada marwahnya sedikit pun begitu kan? Ya kita lihat saja. Orang-orang bisa menganggap seperti itu. Tapi ya pada akhirnya sebagai sosok mantan presiden di era kekinian itu sangat-sangat mumpuni begitu kan. Apalagi mantan gubernur dan sebagainya ya. Biasanya orang-orang yang diselimuti dengan hal-hal seperti itu, orang minta foto, orang itu biasanya kan karena punya peran penting, dalam artian punya simpati kepada orang itu. Ya nggak ada masalah begitu. Ya mau foto dengan siapapun silahkan ya. Seperti sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan itu yang dipandang adalah ketokohannya. Ahok dipandang adalah ketokohannya. Yang lain Pak Prabowo dipandang adalah ketokohannya. Jadi kalau ketokohannya adalah secara permanen, maka orang akan menganggap
sampai kapanpun akan dihormati. Tapi kalau hanya pencitraan sana sini, begitu pula sebaliknya, begitu kan ya, itu akan justru ini akan blunder kepada dirinya. Ya, yang namanya mantan presiden di mana-mana orang pasti minta foto sana sini begitu, tidak ada persoalan ya. Tapi perlu diingat, jangan lalu kemudian persepsi ini bahwa sosok seorang Prabowo begitu kan ya dianggap boneka. Coba kita baca dari Ibu Koni ya. Ibu Koni Bakri mengatakan Jokowi susah move on. Dia jadi presiden-presidenan. Ngeri bos kalau sudah seperti ini ya. Coba kita baca pengamat bidang militer dan pertahanan keamanan Koni Bakri menyentil sikap Joko Widodo yang kini tengah rajin turun kampanye bersama sejumlah calon kepala daerah. Wanita berdarah Gorontalo Sunda itu bahkan menyebutkan Jokowi susah move on. Hal itu disampaikan dalam podcast ya Akbar Faisal ya pada 22 November 2024. Ya, kalau sudah mantan presiden masih belum move on di situ, lantas bagaimana begitu kan? Apakah masih mau berkuasa? Apakah masih mau cawe-cawe? Apakah masih mau ngatur-ngatur sana sini? Atau jangan-jangan ya hanya dijadikan boneka sana sini. Orang bisa menganggap seperti itu begitu. Ya, makanya saya menganggap begitu kan ya, orang-orang yang mengusung Jokowi dulu banyak yang kecewa begitu ya. Soal bagaimana simpatisan PDIP ya, bagaimana orang-orang yang seolah-olah pendiri PDIP begitu kan, banyak yang kemudian tidak suka pada politik-politik Jokowi. Apakah ini karena tidak berkuasa atau bagaimana? Ya karena dulu begitu kan ya, seorang Jokowi begitu kan ya, begitu dekat dengan PDIP yang diminta semuanya diberikan begitu. Karena dianggap mengkhianati PDIP, akhirnya Gibran maju begitu sebagai wakil presiden di situ. Akhirnya ya orang-orang menganggap bahwa Jokowi itu rakus begitu ya pada kekuasaan. Padahal kita tahu di negara kita begitu kan, di negara kita ya orang-orang yang ya, ada keluarganya, saudaranya, semuanya begitu. Saya kira juga ini yang menjadi penghambat demokrasi begitu. Ya tidak hanya saya kira tidak hanya yang dilakukan oleh Jokowi, banyak begitu kan ya. Yang lain juga seperti itu. Mungkin salah satunya dugaannya orang menganggap kepada Jokowi ini dianggap rakus ya. Jadi padahal ini sudah dibantah berkali-kali ya bahwa Gibran sudah pisah kakak, Kaisang sudah pisah kakak. Tapi kan kesatuan ini menunjukkan bahwa siapa di balik ini semua begitu kalau bukan bapaknya. Artinya seorang Gibran ini masih mengandalkan bapaknya. Orang bercerita seperti itu. Nah, ketika Ibu Koni melontarkan seperti itu, banyak kritikan-kritikan begitu kan ya, baik yang pro ataupun kontra. Bahkan sosok seorang Jokowi ini dianggap ambisi kekuasaan, rakus pada kekuasaan dan sebagainya. Lalu kemudian dijawablah oleh pro Jokowi begitu kan ya. Jangan-jangan orang yang mengatakan seperti itu seperti PDIP misalnya dan simpatisannya, jangan-jangan lagi kemudian tidak berkuasa. Dan inilah simpang siur di situ ya. Bahkan dia mengatakan bahwa dalam podcast tersebut Koni Bakri sebelumnya menyebutkan jika Jokowi merupakan orang yang jago gimmick dengan menyinggung aksinya yang masuk ke dalam God tersebut. Bahkan ya Jokowi kan masuk dalam God ya, pencitraan sana sini begitu kan. Pada akhirnya ini terbongkar ya. Yang menjadi dampak di situ justru Gibran. Walaupun niat Gibran misalnya baik, tapi pada kenyataannya disamakan dengan bapaknya. Ya masuk gorong-gorong misalnya, belusukan misalnya, masih ini dianggap begitu kan. Ya jadi ada dampak positif dan negatifnya. Tapi kalau berpikir secara jernih tidak mungkin begitu. Percaya terhadap gaya gitu-gituan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.